Pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang terakhir, bolehkah dua niat dengan sekali mandi? Misalnya ada orang yang di hari Jumat ingin melaksanakan sholat Jumat, kebetulan hari itu adalah hari Idul Adha atau Fitri, yang mana juga disunahkan untuk melaksanakan mandi. Apakah cukup mandi sekali untuk dua niat itu, atau butuh beberapa niat? Atau mungkin itu mandi sunnah ya, atau mungkin mandi wajib. Misalkan perempuan yang sedang janabah, belum sempat mandi, sudah haid terlebih dahulu. Maka nanti ketika dia akan mandi setelah haid itu, apakah cukup mandi sekali untuk haid dan janabahnya yang belum sempat mandi tadi, ataukah harus mandi dua kali karena memang ada janabah dan juga ada haid di situ. Nah, ini juga sudah disebutkan oleh beberapa ulama, salah satunya oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di dalam kitabnya Al-Iqna. Wa man wajaba alaihi fardhon, barang siapa yang wajib baginya kedua fardu, dua kewajiban, ka ghuslai janabatin wa haidin, seperti wajib bagi dia untuk mandi janabah dan juga mandi karena haid, kafahul ghusl, maka cukup baginya satu kali mandi saja. Ya, kafahul ghusl li ahadihima, cukup mandi untuk salah satunya. Wa kadza law sanna fihi fi haqqihi sunnatan, begitu pula jika disunnahkan baginya dua kesunahan sekaligus, ka ghuslai idin wa jum'atin, seperti kesunahan sholat atau kesunahan mandi untuk hari raya Id dan juga bertepatan pada hari Jumat. Wala yadurut tasyrik bi khilafi nahwa dhuhri ma'a sunnatihi, dan tidak mengapa jika dua mandi itu atau dua sebab mandi itu digabungkan dalam satu mandi. Berbeda dengan misalkan zuhur ma'a sunnatihi, sholat zuhur melaksanakan 4 rakaat diniatkan untuk sholat zuhur dan qobliyah zuhur, maka hal itu tidak diperbolehkan. Li'anna mabnat thaharati 'ala tadakhul, karena yang namanya thaharah itu bersuci itu ya prinsipnya adalah tadakhul. Jadi yang penting mandi sekali, berapapun sebabnya ya, itu tidak masalah. Dia kentut iya, dia bersentuhan dengan orang lain, dengan perempuan, dengan yang berbeda, yang bukan mahram, iya. Dia mungkin buang air kecil juga, dia tidur juga, maka kan ini sebabnya banyak sekali yang menjadikan dia berhadas kecil. Akan tetapi cukup baginya wudhu satu kali untuk menghilangkan hadas kecil itu. Karena memang seberapapun banyak sebab hadas kecil, intinya adalah hadas kecil itu ada dan harus dihilangkan. Hadas kecilnya tetap satu. Berbeda dengan sholat zuhur dan sholat sunnah tadi. Ya, sholat zuhurnya itu wajib dikerjakan, sholat sunnahnya itu juga sebuah kesunahan yang harus dikerjakan sendiri. Tidak bisa terus cukup 4 rakaat untuk mengcover seluruh sholat itu, tidak bisa. Berbeda dengan sholat walau ahdatha thumma ajnaba. Nah, ini diteruskan oleh Asy-Syirbini di dalam kitabnya. Kemudian jika ahdatha thumma ajnaba, seseorang tersebut dia berhadas kecil, kemudian setelah itu junub, au ajnaba thumma ahdatha, atau kebalikannya, junub dulu baru setelah itu dia berhadas kecil, au ajnaba wa ahdatha ma'an, ataupun dia berhadas kecil dan berhadas besar di waktu yang sama, kafal ghuslu, maka cukup baginya untuk melaksanakan mandi saja, tidak perlu wudhu. Kenapa? Lindirajil wudhu'i fil ghusli, karena yang namanya wudhu itu sudah termasuk atau include di dalam mandi. Jadi kalau kita sudah mandi menghilangkan hadas besar, maka otomatis hadas kecilnya sudah hilang meskipun kita tidak wudhu lagi. Tentu dengan syarat ketika kita mandi tidak melaksanakan atau tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kita berhadas kecil. Jadi hadas besar dan hadas kecil bisa hilang dengan melakukan mandi. Karena apa? Karena mandi itu menghilangkan hadas besar. Maka jika hadas yang besar saja hilang, hadas yang kecil pun begitu. Jadi boleh atau tidak melaksanakan satu mandi untuk dua niat yang berbeda, maka di sini Khatib Asy-Syirbini, salah satu perwakilan dari mazhab Syafi'i, mengatakan diperbolehkan dan cukup mandi sekali saja. Meskipun
memiliki beberapa sebab yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi ataupun juga wudhu. Wallahu alam bishawab.